Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dimanapun berada, saya doakan bahagia ya, seneng, sehat-sehat, lapang rezekinya. Alhamdulillah, terima kasih sudah mengklik video ini. Saya mendapat pertanyaan dari teman-teman nih, kenapa sih kita kok males sholat? Kenapa sih kita kok enggan sholat? Kenapa sih kita mau sholat tuh kok capek? Terus gimana sih solusinya supaya kita tuh nggak males, supaya kita tuh nggak capek? Nah, Bapak Ibu, saya bikin video ini sedikit berbagi motivasi ya buat teman-teman di sana. Mudah-mudahan cukup bermanfaat untuk eh, supaya kita itu sholatnya tuh istiqomah lah gitu loh. Begini Bapak Ibu, orang kafir itu dia punya rumah, kita punya rumah. Orang kafir itu bekerja, kita bekerja. Orang kafir itu berbuat baik, kita berbuat baik. Orang kafir itu punya motor, kita juga punya motor. Orang kafir punya mobil, kita juga punya mobil. Orang kafir itu bekerja, kita juga bekerja. Nah, yang membedakan kita dengan orang kafir itu apanya? Sholatnya Bapak Ibu. Nah, yang membedakan kita dengan orang kafir itu sholatnya. Kalau lain daripada sholat itu semua sama. Mereka bekerja, kita bekerja. Mereka punya istri, punya suami, punya anak, ya kita juga punya istri, juga punya anak, juga punya suami. Anak-anak mereka sekolah, anak-anak kita juga sekolah. Nah, yang membedakan kita dengan mereka itu sholatnya. Nah, maka kalau kita nggak sholat ya berarti sama dengan mereka gitu loh. Nah, ketegasan yang saya tegaskan ini mudah-mudahan ini sebuah ketegasan yang cukup tegas dan Anda bisa merenungkannya, bisa memikirkannya. Itulah yang membedakan kita dengan orang kafir. Nah, kemudian motivasi yang kedua, silahkan Bapak Ibu monggo direnungkan bahwasanya yang Anda punyai seperti motor, seperti rumah, seperti mobil, pakaian, uang, pekerjaan, itu bahwasanya semuanya itu dari Allah, pemberian Allah gitu maksudnya. Nah, ketika Anda sudah menerima pemberian Allah dan menikmati pemberian Allah, maka kita ini wajib bersyukur. Nah, perhatikan Bapak Ibu ya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan nikmat dari Allah, cara bersyukur kita gimana nih? Cara bersyukur kita itu sholat. Sholat itu bentuk syukur seorang hamba kepada Allah. Nah, kalau kita sudah bisa bersedekah, membantu orang lain yang kekurangan, berbuat baik lainnya, itu buah dari sholat. Itu adalah akhlak. Nah, maka sholat itu buahnya akhlak. Akhlak itu ya berbuat baiklah, sedekah, membantu orang lain. Nah, ketika kita berbuat baik, sedekah ataupun amalan lainnya, ketika kita nggak sholat, kayaknya itu perbuatan itu sia-sialah. Karena sholat itu pondasi awal amal ibadah kita. Nah, tiada sempurna ketika kita berbuat baik itu kalau nggak sholat. Ya kalau kita sedekah, berbuat baik lainnya, ketika kita didasari dengan amalan sholat, amal utama, maka sempurnalah amal ibadah kita. Nah, maka ketika pertanyaan kenapa kok kita malas sholat dan bahkan masih banyak orang yang nggak sholat, maka pahamilah, renungkanlah apa yang saya sampaikan ini, yang sifatnya wawasan mungkin, pengetahuan mungkin, yang jelas ilmu lah ya Bapak Ibu ya, pahami bener. Nah, kemudian sekarang ini saya kan berada di alam nih, ini masih pagi ya, alhamdulillah udaranya seger. Nah, di depan sana, di depan kamera sana itu banyak pohon-pohon yang berdiri. Nah, di sini saya akan membuktikan di dalam Al-Quran itu ada ayat yang mengatakan bahwasanya yang di atas langit, yang di atas bumi itu
semuanya itu bertasbih kepadaku dan Allah mengetahuinya dengan caranya masing-masing. Maksudnya pohon-pohon, makhluk-makhluk, hewan-hewan lainnya itu semuanya bertasbih dan hanya Allah lah yang tahu caranya gitu loh. Maksudnya mereka itu bertasbih dengan caranya masing-masing dan Allah itu mengetahuinya. Begini nih, saya akan menyampaikan berbentuk gambaran ya. Nah, begini nih. Pohon di depan sana itu berdiri. Nah, di dalam sholat itu kan ada gerakan berdiri tuh. Nah, jadi pohon itu berdiri, kemudian ranting-rantingnya itu ada yang berbentuk melengkung seperti orang ruku. Nah, di dalam sholat itu kan ada ruku tuh. Nah, kemudian ranting-rantingnya juga ada yang membentuk gerakan sujud tuh, kan. Nah, di dalam gerakan sholat itu kan ada sujud tuh, ya. Kemudian pohon-pohon itu duduk di atas bumi. Nah, di dalam sholat kan ada gerakan duduk tuh, ya. Duduk tahiyat. Nah, Bapak Ibu, sedangkan pohon-pohon aja, ranting-rantingnya, pohon-pohonnya itu menggambarkan gerakan-gerakan sholat. Nah, tapi ketika mereka bertasbih kepada Allah seperti apa caranya hanya Allah yang mengetahuinya ya. Nah, tetapi ketika kita sudah belajar sebenarnya tahu sih, tapi kita masuk ke Al-Qoniah ya. Itu ada ilmunya tuh, bagaimana caranya mereka itu bertasbih kepada Allah. Eh, dengan jangkrik-jangkrik yang berbunyi, burung-burung yang berbunyi, itu sebenarnya mereka sedang bertasbih kepada Allah. Itu ada ilmunya tuh, itu di Al-Qoniah ya. Nah, Nah, Bapak Ibu, yang saya sampaikan ini mudah-mudahan ini benar-benar menjadi motivasi ya buat kita semua. Ketegasan-ketegasan yang saya sampaikan ini bisa membuat kita semakin istiqomah untuk silaturahim. Maka silahkan komentar yang baik, bertanya tentang agama, monggo silahkan saya jawab. Alhamdulillah ya. Semoga pagi ini kita mendapat kecerahan-kecerahan cerita yang indah dalam hidup kita. Alhamdulillah itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.